Ada empat. Bentar. Oke. Ada empat poin penting teman-teman untuk untuk akhirnya kita bisa menjual uh, 1.000 piece dalam sebulan. Yang pertama itu adalah produk. Produk itu ada di urutan pertama. Jadi produk apa yang teman-teman pilih untuk jual itu sangat menentukan sekali. Dalam artian begini, kalau kita pilih produk yang asal ya jangan ngeluh kalau hasilnya juga ngasal gitu. Karena memilih produk itu sama kayak memilih pasangan. Nah, yang kedua setelah produk adalah value dan offer. Nah, sebenarnya dua poin ini ya, produk, value dan offer itu satu kesatuan. Jadi ketika teman-teman sudah menetapkan produknya apa, teman-teman harus bisa membuat atau merancang value-nya. Teman-teman harus bisa merancang offernya ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, kunci yang ketiga itu adalah copywriting. Ya, mau tidak mau kita harus menguasai yang namanya copywriting karena jualan kita lewat online. Ya, kita nggak bertatap muka, kita nggak ketemuan, kita nggak door to door. Jadi copywriting itu sangat penting karena tulisan teman-teman yang nantinya akan eh, tulisan teman-teman yang akan mempengaruhi pembaca, yang akan membuat orang itu akhirnya beli. Nah, kemudian yang terakhir adalah teknik beriklannya gimana. 4 poin ini akan jadi pembahasan kita malam ini. Ya, kalau 4 hal ini dikerjakan dengan baik, ya, 1.000 piece per bulan, omset 100 juta, bahkan omset 1 M per bulan itu sangat mungkin sekali, teman-teman. Ya, itu kalau 4 hal ini sudah teman-teman kuasai dengan baik, ya, teman-teman mau kejar omset berapapun lewat Meta Ads itu gampang. Ya, nanti tinggal scaling aja, cuma gitu aja. Oke, next. Yang pertama, pembahasan malam ini nggak jauh-jauh dari menentukan produk yang akan dijual, ya, yang pertama. Terus yang kedua, merancang value, membuat penawaran, ya, copywriting landing page, dan teknik beriklannya. Produk, saya akan mengkategorikan produk itu menjadi dua. Ya, ini ini adalah eh, pendapat saya pribadi ya. Saya selalu mengkategorikan produk itu menjadi dua bagian. Yang pertama ada produk solusi, yang kedua adalah produk keinginan. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, produk yang akan teman-teman jual lewat Meta Ads itu masuk produk solusi atau produk keinginan. Karena menjual produk solusi dan keinginan itu berbeda. Ya, berbeda dalam artian kita merancang value-nya berbeda, mengemas penawarannya berbeda, kita bikin copywriting-nya juga berbeda. Yaitu berdasarkan produk yang teman-teman pilih. Contohnya produk solusi itu apa? Misalkan herbal, ya, herbal, asam urat, kolesterol, atau mungkin eh, obat jerawat, itu masuknya ke produk-produk solusi, ya. Produk-produk konsumtif, ya, produk rumah tangga, itu masuknya ke kategori produk solusi. Produk-produk yang memang hadir untuk menyelesaikan suatu masalah, itu adalah produk solusi. Nah, sedangkan produk keinginan, ini produk ini hadir bukan untuk menyelesaikan masalah nih, ya. Contohnya apa? Fashion, ya, gamis, kerudung, ya, hijab, baju, celana, kemudian ada juga aksesoris kayak misalkan tas, ya, tas laptop, tas jinjing, sepatu, segala macam. Itu maksudnya produk keinginan, ya. Karena bisa dibilang orang nggak pakai tas pun dia juga nggak bakal kenapa-kenapa. Dia nggak bakal sakit, dia nggak bakal terancam ya keadaannya, ya. Mainan misalkan atau eh, hal-hal produk-produk yang menyangkut hobi itu masuknya ke produk keinginan gitu. Hobi misalkan hobi mancing ya, kita jual alat pancingnya itu kan bukan produk solusi, itu produk keinginan. Nah, teman-teman harus bisa mengklasifikasikan terlebih dahulu produk saya ini masuk
solusi atau keinginan ya. Next. Nah, saya ingin menyadarkan teman-teman semua ya, faktanya ini, faktanya orang-orang atau market itu tidak akan pernah peduli kita itu jualan apa. Ini tolong ditanamkan di mindset teman-teman semua bahwa market di luaran itu tidak pernah peduli kita menjual apa. Kita mau jual sepatu kayak kita mau jual sepatu yang eh, harganya miliaran juga mereka juga nggak akan pernah peduli. Nah, mereka ya itu hanya peduli kalau saya beli produk Anda, saya akan menjadi apa? Ini kuncinya. Teman-teman harus paham. Kalau saya beli produk Anda, saya jadi apa? Ya. Mereka nggak peduli sama produknya. Mereka hanya peduli dirinya sendiri. Saya yakin kita semua yang hadir malam ini, ya, kita juga nggak peduli ke orang itu beli, menjual produk apa, ya kan? Yang kita peduliin adalah yang kita pikirin. Saya kalau beli produkmu, saya bisa apa nih? Saya akan berubah dari apa menjadi apa. Itu yang penting. Kenapa ini saya sampaikan? Jadi teman-teman biar tahu nanti ketika menjual sesuatu itu selalu berangkat dari pola pikir seperti ini. Mereka itu nggak peduli dengan produk kita. Next. Nah, kalau kita punya mindset yang seperti sebelumnya, ya, nanti kita akan menjadi lebih mudah dalam merancang sebuah value. Saya contohin nih, ya, saya contohin di produk shampoo. Kita nggak beli shampoo sebenarnya, tapi kita beli pembersih rambut yang nggak bikin lepek, ya kan? Kita tahu di luaran shampoo itu banyak sekali macamnya. Ada yang untuk ketombe, ada yang rambut lepek, bahkan ada shampoo yang khusus hijab, ya. Itu kan sebenarnya saya yakin bahannya itu pasti semua sama, pasti sama, nggak mungkin berbeda. Teman-teman cek aja deh komposisinya, pasti semuanya sama. Cuman mereka, ya, brand-brand besar itu mereka eh, pinter tuh mengemasnya. Wah, sampo ketombe kan udah umum, ya udahlah kita bikin sampo khusus hijab. Nah, teman-teman ketika menjual sesuatu juga harus begitu. Yang kedua, ya, ketika ada orang yang jualan obat tidur, marketnya adalah orang-orang yang insomnia, sulit tidur, ya, itu marketnya. Apakah mereka membeli obat tidurnya? Enggak, mereka enggak beli obat tidurnya. Mereka membeli tidur nyenyak sepulas bayi. Ya. Orang bukan beli skincare, orang nggak beli skincare-nya, tapi yang mereka beli adalah penampilan awet muda, bebas keriput, ya kan? Kulit tampak lebih muda, lebih cerah, itu yang mereka beli. Yang mereka beli adalah perubahannya. Nah, dalam artian saya menyampaikan ini adalah kita saat ini itu jangan terlalu fokus terhadap produk. Produk itu hanyalah eh, sesuatu yang bisa merubah seseorang dari apa menjadi apa. Yang perlu kita fokuskan adalah orang kalau beli produk saya, dia bakalan jadi apa ya? Itu poinnya. Next. Nah, setelah kita bisa merancang sebuah value yang baik ya, berarti kan value itu berangkatnya dari mana? Value berangkatnya dari market hanya peduli ketika mereka membeli produk kita, mereka akan berubah menjadi apa? Itu kuncinya. Nah, setelah kita bisa membuat value yang baik ya, kita udah nggak ngomongin produk nih di jualan kita, baru langkah berikutnya adalah kita harus bisa membuat penawaran yang sulit ditolak. Maksudnya gimana? Jadi begini, katakan teman-teman ada nih yang jualan, katakan jualan gamis deh, ya, jualan gamis. Jualan gamis di luaran itu banyak tuh gamis yang 300.000 ada, ya, yang 600 ada, yang harganya 900.000 ada, bahkan yang harganya jutaan pun juga banyak, ya kan? Nah, penawar bagaimana cara kita mengemas sebuah harga agar
relevan dengan value yang kita tawarkan. Tadi kan di bab sebelumnya kita udah bikin value tuh. Bu, kalau pakai gamis saya ya, Bu, bakalan kelihatan lebih muda nih. Aku bisa gitu, Mas. Ya, karena ini memang warna yang kita pilih itu memang warna-warna yang soft, ya, yang cerah, yang bukan warna-warna yang terlalu norak, ya. Otomatis ini akan berefek ke raut wajah ibu, Bu. Ibu kalau pakai gamis ini pasti bakalan kelihatan 10 tahun tambah lebih muda. Nah, itu kan value tuh, ya kan? Value yang ngomongin perubahan dia kalau pakai produk kita. Nah, kemudian dengan value tersebut, kira-kira berapa harga yang relevan nih, yang bisa kita tetapkan. Misalkan gamis tersebut kita jual 100.000, kan? Dengan harga yang sangat murah. Mungkin kita mikirnya semakin murah semakin laris, padahal enggak, teman-teman. Enggak semua produk yang dijual dengan harga murah itu pasti laris. Itu enggak seperti itu cara market bekerja. Justru ketika produk kita terlalu murah, bisa jadi mereka nggak akan percaya tuh. Wah, ini yang diklaim tentang value-nya banyak banget. Harganya cuma 100.000, ini kayaknya nggak mungkin. Mereka bisa aja kepikiran seperti itu. Nah, kunci untuk membuat penawaran yang baik itu adalah pertama fokus terhadap target marketnya siapa. Ya, yang kedua pelajari pain and gain target market Anda. Terus yang ketiga banyakin ngomongin tentang konsumennya. Teman-teman mau jualan gamis ke anak ke mahasiswa usia 20 tahun sama jualan gamis ke ibu rumah tangga usia 35 itu udah beda. Value yang ditawarkan berbeda, harganya berbeda, ya. Teman-teman jual gamis harga 2 juta ke mahasiswi yang masih kuliah, kemungkinan akan sulit. Mereka yang pertama mereka belum berpenghasilan tetap, mereka belum punya kerjaan, ya. Fokus mereka masih pendidikan, masih kuliah, yang rata-rata masih uang uang jajannya masih disokong sama orang tua. Ditawarin gamis 2 juta, wah itu mikir 1000 kali mereka buat beli, ya. Nah, sedangkan untuk ibu rumah tangga, kita kasih gamis harga 500.000, bisa jadi mereka nggak percaya itu. Mereka yang sudah punya duit, ya, mungkin sudah berpengalaman beli gamis merek A, B, C dan segala macam, ya, yang rata-rata gamis yang mereka beli antara harganya rata 800 sampai 1,5, terus kemudian kita datang, kita nawarin gamis harganya 500, itu kemungkinan, wah ini pasti kainnya panas nih. Mereka akan berpikiran seperti itu karena nggak relevan antara harga dengan marketnya. Jadi saat menentukan harga, teman-teman harus tahu produk ini saya jual ke siapa, ke orang usia berapa, minimal tahu itu dulu. Usia berapa yang mau saya sasar. Karena ketika membuat value dan penawaran itu nanti berangkatnya juga dari usia. Next. Nah, ketika value dan offer teman-teman itu sudah jadi, ya, harus teman-teman tuang ke dalam landing page. Jadi harus ditulis copywritingnya. Tadi kan sudah bikin value-value-nya, sudah bikin harganya, kalau ada bonusnya, eh, teman-teman cantumin bonusnya, itu semua dituang ke dalam landing page. Kenapa? Karena landing page ini yang akan merubah orang yang awalnya nggak tertarik, yang awalnya nggak butuh, jadi tertarik, jadi butuh, dan akhirnya beli. Kalau kita eh, paham kondisi market, ya, akan ada 3 level tuh. Ada cold market, ada warm, ada hot. Ya kan? Hot ini adalah orang-orang yang siap beli, ya. Yang cold itu adalah orang-orang yang nggak sadar atau nggak tahu tentang produk kita, atau bahkan mungkin mereka nggak sadar kalau mereka punya masalah, atau mereka nggak sadar kalau sebenarnya mereka butuh produk-produk baru. Itu cold. Sedangkan warm adalah yang hangat, ya. Mereka sudah tahu produknya, mereka sudah sadar akan masalah mereka, mereka sudah ada keinginan untuk memiliki suatu produk tertentu, tapi nggak tahu mau beli yang mana. Nah, sedangkan hot itu adalah orang-orang yang sudah sadar masalahnya, sudah tahu produk yang mau dibeli. Nah, itu kan ada fase perubahan tuh. Dari yang nggak tahu, jadi akhirnya jadi beli. Nah, fungsi landing page itu adalah di sana.
Landing page itu akan menjembatani atau memfasilitasi market kita untuk akhirnya beli, akhirnya kepengen. Yang awalnya nggak pengen jadi pengen, yang awalnya nggak tertarik jadi tertarik ya. Yang awalnya nggak butuh, ujung-ujungnya beli. Nah itu tugasnya landing page. Itu bukan tugas 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 CS, itu bukan. Tugasnya landing page. CS itu cuma nge-closing aja. Tuh. Nah, baru setelah landing page-nya jadi ya, value-value-nya sudah tertuang ke dalam landing page, kemudian penawarannya sudah dibuat masuk akal sesuai dengan value-nya, terus bonus-bonusnya juga sudah dijabarin semua, baru kita masuk ke teknik beriklannya. Nah, saya akan bahas sedikit tentang teknik beriklan karena tetap aja meskipun eh, tetap aja bahwa beriklan di Meta Ads itu tetap butuh strategi, nggak bisa ngasal, nggak bisa suka-suka hati ya. Tetap ada aturan-aturan yang perlu kita penuhi di sana. Tuh. Nah, kalau versi saya, versinya sangat banyak sekali di luaran. Ya. Tapi versi saya, bagaimana saya akhirnya bisa mencetak menjual 1.000 piece dalam sebulan dan menghasilkan omset 2 miliar sebulan. Itu yang pertama, saya menggunakan rumus 114. 114 ini artinya satu campaign ya terdiri dari satu adset atau satu targeting yang di dalam satu adset tersebut berisi 4 ads yang berbeda. 4 ads yang berbeda ini kontennya berbeda ya. Kalau misalkan pakai image atau gambar, keempat-empatnya berbeda. Secara headline berbeda, secara gambarnya berbeda. Itu komposisi yang saya pakai, 114. Teman-teman boleh tiru dan rasain gimana hasilnya. Nah, terus yang kedua, ketika kita beriklan itu jangan, kita nggak boleh tuh kita yang namanya gerusa-gerusu ya kalau kata orang Jawa. Atau artinya itu kita pengen, kita kalau bisa malam ini iklan besok kaya, itu nggak bisa teman-teman. Itu buang jauh-jauh mindset begitu ya. Nggak ada ceritanya advertiser atau pebisnis pebisnis online ya. Ngiklan malam ini ngiklan besok kaya, itu nggak ada. Itu tetap butuh proses secara bertahap. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu, eh, Meta Ads itu nggak bisa kita kita kasih budget secara jor-joran dalam artian hari ini 200.000, besok kita naikin 1 juta. Itu jangan berharap ya. Pasti performanya akan boncos. Bisa dipastikan. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Hari ini pasang 200, ada result, besok naikin 1 juta, pasti boncos. Karena eh, proses scaling itu harus bertahap. Mulainya harus dengan budget kecil yang di scaling secara bertahap. Ya, nggak perlu keburu-buru. Bakalan tetap nyampe kok. Nah, terus yang ketiga, target market yang ditentukan ya, di level adset itu harus relevan dengan produknya. Ya, katakan kita jualan gamis. Siapa nih? Ketika ditanya siapa nih target marketnya? Wanita, Mas. Tapi kan nggak semua wanita butuh gamis, bro. Ya kan? Nggak semua wanita perlu beli gamis. Nah, wanita yang kayak gimana ini? Nah, itu perlu teman-teman pikirin. Ya kan? Kalau wanita, banyak kan? Klasifikasinya banyak. Mahasiswi itu wanita, ibu rumah tangga wanita. Sedangkan tadi saya sampaikan bahwa jualan ke mahasiswi sama jualan ke ibu rumah tangga itu udah beda caranya. Ya, penyampaiannya beda, kalimatnya berbeda, copywritingnya berbeda. Nah, ini studi case iklan saya ya, 900 juta alhamdulillah, dan ini sudah menghasilkan omset kurang lebih 2 miliar ya. Di ROAS-nya itu sekitar 2 kali dari budget iklan. Di iklan 900 dapat omsetnya 2 kali lipat dari biaya iklannya. Produknya apa? Itu mohon maaf, itu rahasia ya teman-teman. Nah, ini produk yang saat ini masih jalan ya, yang masih saya jalankan dan produknya winning. Nah, ini adalah studi case iklan saya yang saat ini jalan.
Dan ini data data September yang belum saya perbarui, yang Oktober juga jalan dan lebih gede daripada ini. Nah, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah kalau teman-teman ngikutin eh, modul yang saya bagikan malam ini, itu jualan di Meta itu bakalan bakalan gampang. Asal teman-teman perhatikan tadi 4 hal tadi itu, ya. Nah, ini adalah omset saya yang Oktober ini belum belum saya update ya teman-teman. Kalau pengen tahu update-nya, nah ini saya kebetulan lagi buka dashboard ya. Nah, ini bulan Oktober kemarin, alhamdulillah berhasil cetak omset 17 juta. Ini dengan budget iklan kurang lebih sekitar 6-7 jutaan lah. Dan sekarang masih jalan ongoing. Nah, ini hari ini materi bonus ya, karena saya lagi mempraktekkan ilmu Zoom ini, dan kalau teman-teman lakukan, insya Allah hasilnya nggak jauh beda ya. Saya bahas satu persatu teman-teman ya. Pertama, ya ini catat ya, ini saya jarang-jarang share ini dapur saya soal ini ya. Ini dapur saya. Pertama, teman-teman harus riset produk digital yang mau dijual. Ini fakta ini, serius ya. Mencari topik materi untuk produk, mencari demand market yang hot dan angle produk cara testing. Saya akan bahas satu persatu. Ini teman-teman ya, saya tuh punya event banyak ya. Ini salah satu ya. Saya punya beberapa bisnis, salah satunya adalah Zoom ya. Ini yang nggak winning, ini nggak saya lanjutin. Nah, saya testing dulu tuh, ya kan? Nah, setelah ini kuncinya teman-teman, testing, winning, scaling, gitu kan? Nah, tanpa testing kita nggak mungkin menemukan produk winning. Tanpa winning kita nggak mungkin scaling. Itu kata kuncinya ya. Maka teman-teman harus belajar testing dulu. Makanya teman-teman sebelum teman-teman beriklan, teman-teman harus testing dulu. Itu kuncinya ya. Nah, terus ini teman-teman. Nah, di Jabis ini teman-teman, kita ada kelas reguler, ada VIP kelas ya, ada mitra, ada mentoring setahun. Ini adalah komunitas teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya funnel gitu kan. Seperti malam ini teman-teman. Di sini siapa yang pengen ikut mentoring digital marketing secara online 4 kali pertemuan kali 7. Berarti berapa kali pertemuan tuh? Ya, 7 kali 4 ya, 30 ya. Itu rekamannya ada, mentornya ada, silakan ditanyakan sesuai dengan tema grupnya ya. Terus yang kedua adalah Sabtu Minggu teman-teman. Sabtu Minggu saya ada kelas ya yang ngisi mentor-mentor Jabis, tapi praktek. Oke, untuk hari ini cukup segitu. Apabila ada kesalahan dari saya atau Pak Rafiq atau yang lain, mohon maaf. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.